Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Bumi Pala bersama bintang tamu kita, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan, Tapak Tuan. Nah, kali ini kita bakal berbicara bersama Bapak Insinyur Teguh Mas Rizal Hud MSI mengenai HPSN yang baru saja diperingati pada tanggal 21 Februari ini. Apa sih Pak HPSN itu dan kenapa diperingati setiap tahunnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dik Safa atas undangannya dalam diskusi di podcast Bumi Pala ini. Nah, ini menarik ini pertanyaannya, apa itu HPSN ya? HPSN itu adalah Hari Peduli Sampah Nasional yang setiap tahunnya sudah 18 tahun ini diperingati oleh pemerintah kita. Jadi sejarahnya itu pada 21 Februari 2005 di TPL Wigajah Cimahi, Jawa Barat, itu ada longsornya, insiden longsornya sampah-sampah ya, sehingga menewaskan lebih kurang 157 orang ya. Kemudian juga 2 kampung itu tertimbun dengan sampah dan hilang dari peta. Sehingga insiden ini diperingati ya sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi pemerintah telah menetapkan tanggal 21 Februari itu sebagai hari kepedulian kita terhadap sampah, seperti itu. Oh, berarti akibat insiden tersebut sangat banyak memakan korban ya Pak, dan juga menewaskan atau menenggelamkan 2 kampung sekaligus. Oh, berarti itu sangat besar dampaknya bagi masyarakat ya Pak ya? Betul Dik Safa. Jadi memang kalau kita ingin melihat lebih dalam ya, bahwa ketika dimulai dari sedikit dan lama-lama jadi bukit nih ya, jadi tumpukan, ternyata itu menjadi ancaman dan bencana bagi kita, bagaimana yang telah kami contohkan tadi. Jadi artinya jangan kita biarkan itu menumpuk, tapi harus kita kelola dengan baik. Oke, beralih di kota kita sendiri, kota Tapak Tuan yang tercinta ini Pak, itu masih banyak sekali sampah-sampah yang bertebaran Pak, apalagi di RTH nih Pak. Di bagian tambak sangat banyak sampah, remaja berkumpul, keluarga berkumpul, namun sampah tidak diambil, hanya ya udah dibuang begitu saja. Itu bagaimana sih Pak regulasi Dinas Lingkungan sendiri terhadap sampah-sampah yang bertebaran di Tapak Tuan sekarang? Baik Dik Safa, bahwa di ruang terbuka hijau Taman Pala Indah yang kita cintai di tengah-tengah kota Tapak Tuan ini ya, itu kita sebetulnya telah menyiapkan petugas-petugas yang setiap saatnya bisa melakukan pembersihan di lokasi RTH kita, dan kita juga telah menyiapkan fasilitas-fasilitas ya, ada tong sampah dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kenapa ini bisa terjadi? Para pengunjung membuang sampah sembarangan ya. Ini bagian dari kita belum sadar terhadap dampak yang ditimbulkan oleh sampah itu sendiri. Untuk ketahui bahwa ada di tahun 2022 ada sebuah lembaga ya, Ekoton namanya. Jadi kita di RTH itu
ya di RTH itu di bagian atas itu kan ada Kurung Sarula ya. Mereka telah melakukan riset ya. Jadi dari 200 liter air, nah, kesimpulannya nih, dari 200 liter air ada 210 partikel plastik yang mengalir ke dalam laut dan itu dimakan oleh ikan-ikan. Tentu itu akan membahayakan bagi kita. Ini hasil riset yang dilakukan oleh Koton ya, yang konsen di advokasi lingkungan terutama dengan sungai ya. Intinya kalau misalnya lembaga saja nih Pak, yang untuk peduli terhadap sampah itu masyarakat bagaimana Pak? Karena kan masyarakat sendiri itu belum sadar bahwasanya pemilihan sampah antara sampah organik dan non organik. Jadi kan masyarakat itu langsung ya udah buang kayak gitu. Kalaupun sadar dia Pak, langsung buang aja begitu Pak. Tanpa harus memilih-milih nih Pak, memilah-milah. Lantas apakah ada sosialisasi yang diturun nih dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri kepada kampung-kampung gitu Pak? Betul sekali Insya Allah. Jadi kita sebenarnya berangkat dari Undang-Undang 18 tahun 2008 ya tentang pengolahan sampah ya. Kita sendiri di kabupaten kita itu sudah ada Kanun nomor 2 2016 ya. Jadi beberapa tahun lalu itu sudah diproduksi Kanun ya. Di dalamnya juga yang tadi itu ada peran serta masyarakat. Itu pada bab ke-11 ya dijelaskan ada peran serta masyarakat. Jadi sebetulnya ini yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana pendekatan persuasif, sosialisasi dan kampanye-kampanye di tengah masyarakat dengan berbagai media. Kami telah coba untuk pendekatan melalui kecamatan gitu ya. Jadi kecamatan Tapatuan sendiri sebagai ibu kota kabupaten kita, mereka telah setahun ya melakukan Jumat bersih ya. Setiap Jumat itu kampung-kampung itu ngumpul di satu kampung begitu. Jadi semua pihak itu berkumpul di sana, kemudian melakukan gerakan pembersihan kampung. Nah ini sesuatu yang sangat baik ya untuk bagaimana memulai ya budaya pengelolaan sampah itu menjadi lebih baik. Jadi ketika ada gotong royong seperti itu, maka kita berharap nanti akan terpilah antara sampah plastik dan sampah non plastik. Oh ya. Berarti harus ada sosialisasi juga. Sosialisasi ya. Lantas nih Pak, kalau pastilah kan ada tantangan tersendiri nih terhadap dinas lingkungan untuk menyelenggarakan bagaimana pengolahan sampah yang baik, kepedulian terhadap sampah. Itu tantangannya apa sih Pak? Dari internal sendiri dan secara eksternalnya? Ya, saya kira itu bukan tantangannya, tapi ini adalah memang sebuah yang harus kita lakukan. Saya tidak bicara soal bahwa hari ini kita kekurangan sarana prasarana, tapi ini bagaimana kemauan kita ya, itu yang lebih utama. Kemauan kita untuk bagaimana kota Tapatuan ini menjadi lebih bersih sebagai ibu kota kabupaten. Jadi harus lebih bersih. Nah, setelah itu nanti baru sarana prasarana itu menjadi supporting system dari komitmen kita. Nah, oleh karenanya saat ini kita sedang melakukan penguatan internal di dinas kita ya, walaupun misalnya secara kualitas dan kuantitas itu sangat terbatas, tapi kita terus berupaya melakukan konsolidasi baik di administrasi perkantoran ataupun di lapangan. Bagaimana kerja teman-teman di lapangan ini itu teman-teman lapangannya bagaimana nih? Mungkin kan para audiens itu kurang tahu tuh Pak. Iya betul. Kita ada beberapa yang sedang kita fokus ya. Ada teman-teman di truk ya, yang mereka kerjanya itu mengangkat sampah dari rumah tangga. Kemudian ada teman-teman kita juga di ruang-ruang terbuka hijau ya. Kita bukan hanya RT Palena, ada beberapa taman lain itu tersebar di ibu kota kita. Lalu juga ada teman-teman kita yang di jalan. Jadi setiap pagi kalau di Safwa itu datang, habis sholat subuh misalnya main itu, teman-teman kita dengan pakai jas oranye itu, rompi oranye itu ada di sana. Gitu, Pak. Jadi kita masih seperti itu ya. Nah kita berharap bahwa ya,
Nah, ini partisipasi dan peran serta masyarakat ini. Bagaimana kemudian di tingkat rumah tangga itu adanya pemilahan sampah. Jadi apa? Jadi nanti di tingkat rumah tangga itu sudah ada sampah plastik, sampah organik, seperti itu. Sampah plastik ini dikemanakan? Sampah plastik ini bernilai loh desa. Ini bisa dijual, ya, dikumpulkan sedemikian rupa bisa dijual. Nanti mungkin ada inisiasi kelompok-kelompok masyarakat kita ingin menghadirkan bank sampah. Nanti kita jual ke bank sampah. Berarti itu berbicara tentang kewirausahaan juga Pak ya? Iya, sampah sendiri. Kalau misalnya di di sekolah-sekolah itu Pak, apa ada sosialisasi juga dinas lingkungan terhadap sekolah-sekolah? Apalagi kewirausahaan nih Pak, entah kita bentuk sebagai sofa, EcoBricks contohnya nih Pak. Di Polta sudah ada EcoBrick tuh Pak. Oh iya? Iya, EcoBrick. Jadi diolah oleh dosen di sana, dijadikan seperti kayak sofa dan berbagai macam. Tapi masih produksi terbatas ya? Masih produksi terbatas nih Pak. Ya, kalau bagaimana mengintervensi ke sekolah-sekolah dan masyarakat, sebenarnya ada dua program besar, program nasional ya. Ada di sekolah itu namanya Adiwiyata, dan di masyarakat itu ada yang namanya Proklim, ini program nasional. Kita di Kabupaten Aceh Selatan sudah melakukan itu. Bahkan kita untuk Proklim dengan masyarakat, kita lebih kurang hampir 30 kampung sudah kita lakukan, sudah kita dampingi. Bahkan di tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mendapat trofi pembinaan sebagai pembina. Dan nilai berhasil telah melakukan proklim di kampung kita oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, untuk Adiwiyata, untuk tahun ini kita mendampingi ada 17 sekolah tingkat SLTP ya, atau MSen, MAN atau SMA yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Selatan. Nah, di sana bukan hanya bagaimana mereka menanam pohon, tapi bagaimana kita pastikan ada budaya bersih di sekolah. Nah, intervensi ini kita berharap bahwa itu menjadi sebuah rutinitas yang kemudian menjadi budaya bersih di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Oke, baik, terima kasih Bapak. Lantas untuk harapan sendiri nih Pak ya, terhadap lingkungan hidup nih Pak, untuk pemerintah, untuk masyarakat itu bagaimana Pak? Ya, kami menyadari bahwa sampah itu tidak mungkin selesai di pemerintah saja. Betul. Kami tidak mampu ya mengelola sampah itu ya tanpa ada dukungan pihak lain. Oleh karenanya peran serta masyarakat menjadi salah satu kata kunci di sini ya, karena sampah rumah tangga itu juga besar ya. Sampah di lingkungan kita itu juga besar. Di luar itu juga kita berharap ada corporate, perusahaan juga berkontribusi terhadap bagaimana pengelolaan sampah di kabupaten kita. Terus juga ada masyarakat sipil ya, kelompok-kelompok CSO, civil society organisasi itu ikut juga, kita berharap nanti ikut berperan aktif ya, bagaimana mengintervensi agar pengelolaan sampah di kabupaten kita ini menjadi lebih baik. Oke, artinya kepedulian masyarakat dan pemerintah juga sangat mendukung nih Pak ya untuk kepedulian kita terhadap sampah sendiri. Betul, agar tidak menumpuk dan seperti insiden yang telah lalu Pak ya. Oke. Baik, ini saja diskusi kita pada pagi kali ini dan semoga ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke. Demikian podcast kita pada kali ini tentang pengelolaan sampah dan kepedulian kita terhadap sampah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.